넌 포기하고 싶은 꿈 너와 걷고 싶어 until the end of time 지금 난 간절히 원해 Networking model. Apa itu networking model? Networking model adalah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data antar perangkat di dalam jaringan. Selain itu, model ini juga memberikan panduan mengenai bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Sejarah networking. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing, karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda. Maka, komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, di sini ada chaos networking dan modular networking. Chaos networking ini sangat berantakan dan tidak tersusun, dimulai dari application, encryption, address of the server, dan lain-lain. Sedangkan modular networking itu tersusun, dimulai dari application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Networking model terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, networking sekarang menggunakan TCP/IP lebih less formal dibandingkan OSI. 2. Sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. OSI model. Apa itu OSI model? OSI model adalah model jaringan dari International Organization for Standardization yang membagi komunikasi menjadi 7 layer agar perangkat dari berbagai vendor bisa saling terhubung. Model ini dibuat untuk mengatasi chaos networking, dan meskipun jaringan sekarang lebih banyak memakai TCP/IP model, OSI tetap digunakan untuk pembelajaran karena lebih terstruktur. Cara kerja TCP/IP. Cara kerja TCP/IP adalah 1. Memecah data menjadi paket kecil. Data dipecah menjadi paket-paket kecil sebelum dikirim agar lebih mudah ditransmisikan. 2. Paket dikirim melalui router. Setiap paket dikirim melalui jaringan dengan bantuan router yang menentukan jalur terbaik menuju tujuan. 3. Paket diterima dan diproses setelah sampai. Paket tidak langsung digunakan tetapi dicek kelengkapan, urutan, dan keamanannya, lalu disusun kembali menjadi data utuh. Nah, di sini ada OSI, TCP/IP, dan TCP/IP. TCP/IP itu ada yang 4 layer dan 5 layer, sedangkan OSI terbagi menjadi 7 layer. Yang pertama, application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Nah, di OSI ini ada application, presentation, dan session. Nah, ketiga ini diringkas dalam TCP/IP menjadi application, dan yang 5 layer juga sama menjadi application. Nah, sedangkan transport di TCP/IP 4 layer itu sama diringkas menjadi transport, dan di 5 layer juga sama menjadi transport, dan network di TCP/IP yang 4 layer itu menjadi internet, sedangkan yang 5 layer menjadi network. Data link di yang 4 layer menjadi link, dan di 5 layer menjadi data link. Physical di TCP/IP layer 4 itu sama menjadi link, sedangkan di TCP/IP layer 5 itu sama menjadi physical.
1. Struktur TCP/IP model. Application layer lapisan aplikasi melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat untuk komunikasi melalui jaringan protokol HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Nah, di sini sudah ada contohnya. Di sini ada URL. URL ini akan mengirim ke browser. Lalu browser akan meminta izin ke HTTP request, lalu ke web server. Setelah ke web server, lalu ke HTTP response. Setelah HTTP response, lalu ke web page. Struktur TCP/IP model. Yang kedua, struktur TCP/IP model transport layer atau lapisan transport mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama TCP dan UDP. TCP atau Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menentukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak, sehingga butuh waktu yang lebih lama. UDP, User Datagram Protocol, tidak berbasis koneksi, tanpa pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Fungsi utama TCP/IP model. Berbeda dengan OSI, model yang memiliki 7 layer dan lebih untuk teori. TCP/IP model hanya punya 4 layer dan digunakan langsung untuk mengatur kiriman data, menentukan alamat tujuan, serta komunikasi antar perangkat di jaringan. 3. Network layer adalah lapisan dalam model jaringan yang berfungsi untuk mengatur pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan. Caranya, dengan menentukan alamat tujuan menggunakan IP address, memilih jalur terbaik, routing, serta memastikan paket data sampai ke tujuan dengan benar. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang berfungsi untuk menangani konektivitas serta pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di dalam jaringan. Nah, di sini ada PC dan router. Contohnya, PC1 ini akan mengirim informasi ke PC3. PC1 ini akan melalui router 1, 2, 3, 0, lalu sampai ke PC3. Data link dan physical layer. Data link mengidentifikasikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer adalah FCS atau Frame Sequence, yaitu mekanisme pendeteksi error, hanya mendeteksi error tanpa melakukan recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan pengkabelan cabling pada suatu jaringan komputer, yaitu menjelaskan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar perangkat. Encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah proses menambahkan informasi header dan footer pada data saat dikirim melalui setiap layer jaringan agar data sampai ke tujuan dengan benar. Decapsulation adalah proses kebalikannya, yaitu menghapus header dan footer saat data diterima sehingga kembali menjadi data asli yang dipahami oleh penerima. Nah, di sini ada contoh encapsulation dan decapsulation. Di sini ada sending komputer dan receiving komputer, yaitu pengirim dan penerima. Nah,
Pengirim ini akan mengirim informasi melalui application, data, lalu transport, TCP atau segmen header, data, lalu network, IP atau packet header, segmen header, data, lalu data link atau frame header, packet header, segmen header, data, dan frame tracker. Lalu ke fisikal. Di fisikal ini akan diubah menjadi bilangan biner, yaitu ini. Lalu lanjut ke fisikal, data link, network, transport, dan application. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.